begitu banyak orang yang nggak mengerti industri forex. Dalam satu pergerakan market, kita profit 10M. Metode kita begitu-gitu doang. Sebenarnya sih kita bukan menghilang ya. Kalau dibilang menghilang, rada kurang tepat. Kalau saya kasih kisi-kisinya nih, copy trade itu produk gagal. Halo semua, kita punya kabar bahagia nih. Tim John Paul baru aja ketambahan satu orang lagi. Yang ini kali ini anak muda. Sebelumnya udah pernah trading, tapi ya gitulah trading ala-ala otodidak. Baru selesai kuliah juga. Udah kerja 2 bulan ya. Udah kerja 2 bulan. Cuma selama ini banyak tanya. Ini soal John Paul. John Paul itu gimana sih? Timnya kerjain apa aja sih? Dan seterusnya lah. And so, kita perkenalkan dulu ya. Namanya Axel. Axel, say hi dong sama teman-teman sana. Halo semuanya. Oke, Pak Tito, thank you. Sudah di-invite secara eksklusif wawancara dengan Pak Tito. Ini adalah kesempatan sangat bagus dan kesempatan emas lah buat saya yang masih trader pemula nih. Baru sekarang dapat eksklusif wawancara dengan the living legend himself nih. Itu Pak Tito. Oke, kalau soal pertanyaan itu sebenarnya sih kita bukan menghilang ya. Kita fokus ngembangin tim kita sendiri, kita fokusnya yang sebenar-benarnya kita fokusnya sama private investor kita. Kenapa? Investor mereka sadar resiko. Dari pertama mereka ngajak kita kerjasama, mereka tahu resikonya apa. Dan ya dananya jauh lebih besar. Pasti kita pilih fokus ke sana. Gitu. Jadi dibilang hilang dari permukaan, enggak. Jadi ya berkat copy trade lah semuanya nih. Berkat copy trade, waktu itu kan kita yang mengcopy kita banyak banget kan. Seluruh dunia itu ada 10.000 orang. Nah, berawal dari situlah akhirnya terbuka nih koneksi-koneksi dengan investor-investor yang lain. Peluang-peluang bisnis. Peluang-peluang bisnis, betul. Ada aja yang ngontekin kita tuh yang bahkan pernah ada yang datang ke kantor kita, orang dari Australia datang, dari Malaysia datang, dari Brunei datang, dari Dubai datang, sekedar untuk shake hand. Gitu kan. Bahkan ada yang saya paling ingat nih, ada yang dari Brunei, dia datang waktu lagi shake hand terus dia pegang begini. Terus Kenapa? Terus saya tanya dong, ngapain? Terus dia bilang, oh no, I just want to make sure that you are a real human. Oke. Ya itu kocak sih waktu itu kan. Cuma anyway, waktu itu eranya copy trade itu dari sekian banyak orang yang mengcopy, mulailah investor-investor besar tuh berdatangan. Baik lokal maupun luar negeri. Memang kita karena terkenalnya di luar negeri duluan, ya akhirnya banyak juga orang luar negeri. Waktu itu yang mau copy kita 10.000 orang. Satu orang mengcopy bayarnya $21. Berarti kan kita terimanya tuh 2M. Iya kan? Per bulan tuh. 2M per bulan istilahnya kan extra income. Iya. Kalau orang bilang extra income dong, soalnya kita tradingnya emang begitu, tapi dapat extra income. Masalahnya extra income-nya lebih gede daripada trading kita sendiri nih. Yang kita trading kan dananya cuma ratusan juta. Pada masa itu ya, itu cuma ratusan juta, sementara hasil dari copy trade-nya 2M. Sampai mau quit. Sampai mau quit Hampir. ya. Ya, hampir. Hampir mau quit itu sebenarnya pas eranya John Paul justru. Pas eranya John Paul nih, balik lagi. Oke, saya bahas sedikit deh eranya John Paul lagi nih. Orang itu kan cuma ngelihat, wah enak ya jadi John Paul ya. Di copy 10.000 orang, dapat income-nya MM-an. Yang orang nggak tahu itu adalah problemnya. Problem dalam artian begitu banyak orang yang nggak mengerti industri forex. Begitu banyak orang yang nggak mengerti tentang resiko. Dia hanya mengertinya kan copy terus dapat duit. Betul ya? Instan, ya maunya enaknya aja kalau misalkan. Maunya enaknya aja, betul. Ya. Giliran kita lagi loss, pas lagi loss, itu yang komplain juga sabrak-abrak. Titik terendahnya tuh waktu itu kita loss,
kalau nggak salah minus hampir 20% lah. Dalam satu trade? Nggak, bukan dalam satu trade ya. Dalam beberapa... Iya, beberapa trade itu konsekutif dan total loss-nya 20%. Dan itu hari itu telepon kita nggak pernah berhenti berbunyi. Yang paling parah kita sampai bawa meeting, ribut di meeting, satu orang sampai resign, udah nggak tahan terima komplain. Bule itu kalau komplain parah kan, tahu kan? Kuliah di Aussie kan. Orang luar itu kan kalau ngomong ya apa adanya, blak-blakan aja kan. Langsung nyerang. Iya, langsung nyerang. Nggak ada sugar coatingnya sama sekali. Nggak ada. Satu orang sampai resign di kita. Gitu loh. Dan lesson yang kita dapatkan dari situ, gimana sih cara kita akhirnya recovery. Trade yang tadinya nggak ada, kita ada-adain. Jadi kita pengen buru-buru cepet ngebalikin kepercayaannya klien kan. Melenceng dari trading plan-nya sendiri. Melenceng. Dan saat itu juga, itu langsung performa turun. Recovery sebenarnya. Recovery dalam waktu 1 bulan. Tapi kalau kita renungin, itu bukan kita jadinya. Tapi ya intinya gini lah, kalau soal copy trade, nanti kita akan bahas sendiri di video khusus tentang copy trade, bahwa kalau saya kasih kisi-kisinya nih, copy trade itu produk gagal. Udah, itu aja intinya. Itu aja. Kasih kisi-kisi dulu ya. Iya, itu produk gagal, udah nggak usah diterusin. Tahun 2018, ini belum lama jadi ya. 2018 itu kita sempat profit dalam 1 kali trade. Bukan 1 trade sih, bukan single trade. Tapi kita ada posisi buy, lalu profit, buy lagi, profit, buy lagi, profit, buy lagi. Total itu kita 8 posisi. Dan saat kita close itu 8 posisi, itu profitnya langsung 8M. Itu pertama kali kita merasakan sekali profit langsung besar. 2019 kita pecahkan rekor itu. Dalam 1 kali trade, maksudnya dalam satu pergerakan market, kita profit 10M. Jadi kalau masuk ke tahun 2019, waktu itu anak-anak kantor juga tahu, kita sempat teriak-teriak heboh banget. Kenapa? Oh iya, sampai tangan kita coret-coretin. Karena, wah, apa ya, adrenalinnya, euforianya, satisfaction-nya itu gila itu. Benar-benar kita capture big trend, dan kita dapat dari bawah sampai atas, semuanya, full. Wah, ini kan sudah yang benar-benar semua orang tuh penasaran gitu loh. Iya, tapi kalau ini mesti dapur ya. Nggak. Kalau dibilang metode kita tuh simple. Ya kan, setiap morning briefing kan juga denger sebenarnya kan. Metode kita begitu-gitu doang. Gitu loh. Ini metode yang kita ajarkan di TF Kampus sebenarnya, yang udah kita share sama 1.000 murid. 1.000 murid lebih. Metode kita kan yang besarnya cuma ada 2, yang benar-benar besar. Satu, yang kalau pergerakannya market lagi trend. Satu lagi kalau marketnya lagi ranging. Betul kan? Lagi mondar-mandir. Ya udah, kebanyakan metode kita hanya dari situ. Dan itu metode utama kita, metode dasar kita. Memanfaatkan pergerakan trend, maka kita akan trading gayanya trend. Kalau momennya lagi marketnya sideways, konsolidasi, ranging, whatever the name, ya kita akan menggunakan metode yang ranging. Nggak pernah berubah. Dari dulu tuh, dari sejarah JP77 pertama kali sampai sekarang itu tetap. Bahkan sebelum itu, dari 2011. Oh. Dari 2011. Jadi kalau orang bilang, wah trading pengennya belajar metode baru lagi. Itu sih lupa tujuan utama ya, mau cari duit ya. Dan nyatanya orang kebanyakan metode jadinya loss. Setiap kali morning briefing, analis dulu yang ngomong kan. Analis ngomong, kasih pandangannya terhadap market, setelah itu trader mengeksekusi. Gimana sih cara trader ini mengeksekusi? Pasti kan trader harus, ya faktor utama, manajemennya nih. Ini trader yang atur. Ya kan? Yang kedua kan trader yang tahu posisi terbuka masih ada apa enggak kemarin. Sehingga apapun yang dikasih analis kan nggak bisa langsung masuk begitu aja. Dan ketiga, ya trader inilah yang tugasnya ya hanya boleh mengeksekusi. Kalau di kita. Semua balik acuan ke analis berarti ya? Betul, karena saya yakin trader itu jauh lebih emosional.
Kalau yang trader dengan apa ya, trader ini dengan dia melihat chart, dia melihat ada posisi yang sedang terbuka, mau itu plus, mau itu minus, pasti ada emosi yang bergerak. Analis nggak ngelihat semua ini, dia hanya ngelihat market. Itu menjadikan analis lah yang harus bicara duluan. View marketnya gimana? Trader melihat market, seringkali itu menggunakan emosi. Emosinya kenapa? Lagi ada posisi sedang terbuka. Otomatis maunya, misalkan lagi ada posisi buy, sedang terbuka, maunya kan marketnya naik. Akhirnya yang analisanya dinaik-naikin. Kurang lebih begitulah. Kalau sekarang ini betapa pentingnya analis itu sudah harus, orang tuh semua udah harus tahu ya. Betul. Idealnya memang kalau mau trading, apalagi trading serius, mau tradingnya benar-benar sebagai mata pencarian utama, itu tradingnya secara tim. Sekarang kayak kita tahu Warren Buffett, dia ada perusahaan fund management, itu kan dalamnya tim. Ada analisnya sendiri, ada tradernya sendiri, ada surveillance-nya sendiri. George Soros juga pasti tim. Institusi besar manapun juga pasti dalamnya tim. Tapi kenapa, jujur ngomong, Pak Tito, kenapa kalau misalkan di Indonesia itu nggak ada analis yang terkenal gitu loh? Nggak tahu ya, kalau maksudnya gini, terkenal itu kan bias ya. Terkenal itu bias. Yang terkenal saya rasa ada-ada aja lah. Ya, cuma mungkin track record-nya nggak jelas. Semua hanya berdasarkan cerita mulut ke mulut, reputasinya. Gitu. Sementara kita ya memang udah terkenalnya di luar negeri duluan, karena portfolionya duluan yang jalan secara live, real trade-nya jalan secara live. Gitu. Jadi ya. Jadi memang saya tipikal orang yang kalau udah ngerjain satu aja. Dan saya fokus di industri forex-nya. Makanya waktu tahun 2017 kan kita buka cabang di Surabaya. Nanti 2021 kita akan buka cabang lagi di Jogja. Jadi memang saya maunya fokus kembangin industri forex-nya. Nah, bentuk konkret kita fokus dalam pengembangan industrinya sendiri itu pernah waktu tahun 2015 kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat. Itu kita sampai kumpulin wartawan-wartawan, kita menyuarakan agar trader forex dikenakan pajak. Dan jadi ya kita selaku trader dan dapat income-nya dari forex, saya trading for living, ya saya butuh itu dikenakan pajak. Itu salah satu bentuk kita memperjuangkan industrinya. Kita juga lagi fokus sekarang mengembangkan dari sisi teknologi yang kita sebut TF Copy Signal. Tapi sama, nanti akan kita bahas di video yang lain ya. Gitu. Yang pasti ini asik lah. Wah, mantap, pasti ya, wah banget. Pasti wah banget. Wah banget. Sudah, ini kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan tentang John Paul 77, tentang aplikasi atau tentang Traders Family, itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau misalkan kita bisa jawab di kolom komentar, atau enggak kita bikin video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih, biar enak. Ya, Pak? Yes. Oke, sudah. Kalau begitu jangan lupa untuk subscribe di channel kami, nyalain loncengnya biar teman-teman tahu nih, kita video selanjutnya bakal ngebahas yang sesuatu yang penting. Nah, teman-teman akan bisa langsung cek di channel kami. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Nih, Pak. Ya.